Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Masyruha. Saya di sini sebagai coach. Silakan, Da Farin. dan saya Laurentius de la Salle sebagai coach. Ya, kita akan melakukan percakapan coaching pada sesi satu. Oke. Selamat siang, Farin. Selamat siang juga Ibu Uca. Ya, bagaimana nih kabarnya Farin hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik Bu, hanya saja gigi saya ini sakit, mau Wah, tambah lagi sekarang nih angin kencang nih Bu. iya benar sekali cuacanya hari ini ekstrim ya kalau kita bisa Itu omong. Karena betul. di sini tuh saya tadi tuh hujan, sekarang sudah panas lagi nih. Oh, Itu sudah. Nah, bagaimana kabar Ibu Uca sendiri? iya, alhamdulillah kabar saya baik sekali, Paren. Cuman ada sedikit saya kegelisahan dalam diri saya. Paren, ada waktu Kak untuk kita berbincang-bincang sebentar? Adalah Bu, kebetulan saya sekarang nih sedang tidak ada kerjaan, mumpung lagi free ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Oh iya, saya ingin menemukan solusi nih Paren, tentang kegelisahan yang saya rasakan ini, sehingga nanti ke depannya saya dapat mendapatkan, apa ya, macam saya dapat melakukan sesuatu itu Paren. Solusinya itu bagaimana? Saya masih bingung. Baik, nah Ibu, ingin mendapatkan solusi ya. Jadi Mhm. sekarang coba 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 Ibu Uca ceritakan detail kegelisahan yang Ibu Uca rasakan itu seperti apa biar saya juga tahu. Oke Paren, di sini Paren tahu sendiri saya ini wali kelas 4 SD, pada kemarin ini saya Saya mengajar mata pelajaran matematika pada materi pecahan. Di sini kan saya pikir dari kelas 3 yang lalu kan mereka sudah mendapatkan materi tentang pecahan. Jadi saya kira mereka sudah paham tentang konsep dari pecahan tersebut. Jadi di kelas 4 ini mereka hanya belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pas saya mengajarkan tentang itu, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini, banyak anak-anak ini yang belum memahami, belum dapat melakukan operasi pecahan dan itu, Pare, gitu. Baik, oh sudah anak-anak ini sudah kelas 4 tapi mereka masih belum bisa melakukan operasi pecahan ya Ibu ya? Iya, Begitu ceritanya. Jadi ada beberapa murid yang belum memahami pecahan. Nah sekarang apakah mhm. Ibu Uca sudah mencari, penyebab dari masalah ini? Iya, Pare. Terus setelah itu tuh kan waktu proses pembelajaran saya pikir anak-anak belum, macam bagaimana ya, saya tanya juga diam, terus pas mengerjakan tugas juga mereka macam kesulitan begitu, hanya hanya diam-diam begitu. Jadi pas selesai proses pembelajaran, saya melakukan refleksi pada anak-anak dan saya tanya jawab begitu pada anak-anak, apa sih maksudnya bagian mana yang mereka kesulitan. Dan mereka mengatakan tuh mungkin media saya yang gunakan itu kurang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu dalam pembelajaran juga macam mengambang begitu tentang materi pecahan ini begitu, Pare. Baik. Nah, lalu apakah Ibu Uca sudah menanyakan kepada murid-murid, secara personal tentang pemahaman mereka tentang pecahan? Iya, kalau waktu selesai pembelajaran itu kan, saya menanyakan nih setiap anak-anak tentang konsep dari pecahan itu. Contohnya saya menggunakan gambar begitu, terus ini namanya apa? Kalau saya bagi 2 begitu, tapi yang sama besar ataupun yang satunya yang tidak sama besar, terus mereka belum paham. Mereka katakan kalau itu keduanya pecahan, padahal kan bukan ya. Kalau pecahan itu kan berarti harus sama besarnya, yang Iya. kita bagi itu harus sama besar, itu namanya pecahan. Dari situ saya berpikir kalau mereka belum memahami dulu nih tentang konsep dari pecahan tersebut, Pak Ren. Jadi begitu, berarti memang benar anak-anak Ibu belum memahami konsep pecahan. Oh, Iya. begitu. Nah, jadi murid-murid belum memahami konsep pecahan ini, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Uca harapkan pada murid-murid? Iya, tentunya Pak Ren, saya tuh mengharapkan anak-anak saya ini
dapat memahami konsep dari pecahan tersebut dan mereka setidaknya sudah bisa mengoperasikan pecahan, baik penjumlahan maupun pengurangan dalam bentuk pecahan begitu. Baik. Nah, kalau begitu, apa yang Ibu Uca lakukan pada pembelajaran pecahan? Iya, berdasarkan dari pengamatan dan tanya jawab saya kepada anak-anak tersebut, mereka kan mengatakan kalau media yang saya gunakan itu kan kurang menarik ya, dan mereka juga kurang memahami tentang materi yang saya bawakan itu. Sehingga mereka itu mungkin tidak dapat mencerna dari apa yang saya sampaikan, juga mereka juga tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik begitu. Jadi di sini mungkin saya akan merancang merancang media pembelajaran dari pecahan ini untuk memahami konsep dari anak-anak dulu, konsep pecahan tersebut. Mungkin ada 3 tahap, yang tahap pertama itu dari media konkret. Dari media konkret ini mungkin saya bisa menggunakan benda sekitar seperti kertas HVS bisa, ataupun buah pisang, ataupun kue donat begitu. Nanti saya kasih contoh begitu, pas pisang satu dan pisang 2. Untuk pisang satu itu saya bagi 2 dengan sama besar, dengan yang pisang satunya itu saya bagi 2 tapi tidak dengan sama besar. Nanti dari situ menjadi macam pertanyaan pemantik ya, anak-anak, mana yang disebut pecahan begitu. Nanti dari sini saya akan ajarkan anak-anak tentang konsep dari pecahan tersebut itu seperti apa, supaya mereka paham dulu dari dasar pecahan ini. Setelah itu mungkin dari media semi konkret atau semi abstraknya ini, saya mungkin merancang, tugas ataupun LKPD yang berupa gambar-gambar, mungkin gambar-gambarnya seperti persegi panjang yang dipotong-potong sama besar, nanti salah satu diarsir, itu termasuk pecahan apa, 1/2 begitu, 2/4 atau bagaimana, nanti kita ajarkan juga. Terus yang ketiga ini, media yang ketiga mungkin dari media abstrak ya, media abstrak itu langsung dari simbol. Jadi mengajarkan mereka, oh kalau yang paling atas itu disebut pembilang dan yang paling bawah disebut penyebut. Itu kan satu berdua. Nanti langsung diajarkan pada penjumlahannya maupun pengurangannya, begitu Pak. Baik, jadi Ibu Uca nanti akan melakukan 3 tahap ya. Ada Iya, dari, menggunakan media konkret, semi abstrak, dan, yang abstrak itu. Oke. mhm. Nah, apakah sebelumnya media ini berhasil Ibu lakukan di kelas? Saya pernah menggunakan macam tadi 3 tingkatan tadi, media konkret, semi konkret dengan abstrak itu pernah, pada materi matematika juga, waktu itu pada materi keliling keliling bangun datar. Di sini tuh saya menggunakan benda konkret pada lingkungan sekitar kelas contohnya. Jadi saya mendesain pembelajaran mereka sehingga mereka dapat menghitung keliling dari macam buku, menggunakan meteran atau menggunakan penggaris plastik. Jadi mereka dapat mengukur masing-masing. Selanjutnya mereka juga bisa mengukur meja siswa masing-masing ataupun ubin lantai juga bisa mereka ukur. Dari situ mereka paham nih tentang keliling bangun datar. Jadi mereka mengerti, oh konsepnya ini nih berarti keliling bangun datar sama dengan penjumlahan atau menjumlahkan semua sisi-sisi dari bangun datar. Contohnya tadi, seperti buku, itu kan persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi mereka menghitung, oh ini berarti kelilingnya lebar ditambah panjang, ditambah lebar, ditambah panjang, itu. Iya, Itu iya. kan dari keliling persegi panjang. Nah dari situ mereka dapat mengambil garis besar, oh panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, jadi 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, dari sini mereka tahu nih tentang konsep keliling bangun datar. Dari media konkret ini, lalu saya mengajak anak-anak menggunakan media semi abstrak atau semi konkret, yaitu dengan gambar-gambar yang saya rancang pada LKPD. Selanjutnya pada
media abstrak itu pada langsung dengan angka-angka. Contohnya keliling persegi panjang yang panjangnya sama dengan begini, luas lebarnya ini, kelilingnya berapa, begitu, Paren. Itu, mmm, saya lihat dari refleksi juga mereka sangat antusias dan tertarik dan juga mereka macam senang begitu mengikuti pembelajaran itu, Paren. Iya. Wah, luar biasa sekali Ibu Ca, ini Iya. keren nih. Nah, jika Ibu kasih rating 1 sampai 10, menurut Ibu Mhm. Uca menurut Ibu Uca nih, berapa rating tingkat keberhasilan media yang Ibu Uca gunakan untuk meningkatkan pemahaman murid ini? Oke, mungkin dari tadi yang media yang sudah saya gunakan sebelumnya pada keliling bangun datar ini, kan saya melihat dari penilaian sumatif anak-anak ini nih ya, itu nilainya anak-anak sangat bagus sekali, di atas itu rata-rata. Jadi mungkin ratingnya menurut saya untuk media ini mungkin sekitar 8 Kak Ren, begitu. 8, oh bagus 8 tuh bagus, sedikit lagi sampai 10 tuh. Oke baik Bu. Nah selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan kira-kira bagaimana dia punya langkah-langkah tuh? Oke, untuk yang rencana yang ingin saya lakukan, mungkin saya akan merancang media pembelajaran yang untuk pecahan tersebut, mungkin dari 3 tingkatan tersebut, yaitu media konkret, yaitu saya menyiapkan buah-buahan yang ada di sekitar kita, mungkin yang ada di rumah seperti apa saja saya bawa, ataupun media seperti kue ataupun kertas HVS juga bisa mungkin saya gunakan. Terus untuk media semi abstraknya atau semi konkretnya itu, saya mungkin akan merancang, LKPD atau tugas anak-anak dengan gambar-gambar sehingga mereka dapat memahami. Terus untuk media abstraknya mungkin langsung dengan simbolnya, simbol pecahannya dalam bentuk soal-soal begitu, Fare. Begitu. Nah, lalu siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Oke, mungkin karena media yang saya gunakan seperti itu, mungkin yang dapat mendukung saya atau membantu saya dalam merancangnya ada, rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kepala sekolah juga, jadi saya bisa, meminta izin menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Terus juga dapat saya membantu teman-teman seperti Paren ini nih dari sekolah lain juga bisa membantu saya untuk berbincang-bincang ini. Terus juga bisa dari saya mencari referensi ya, mungkin saya agak buntu nih tentang membuat LKPD-nya, saya bisa cari di platform Merdeka Mengajar juga maupun di sosial media yang lain begitu, Pare. Baik, Bu Ca. Nah, kira-kira berapa lama ya, waktu yang Ibu Ca butuhkan untuk melakukannya? Untuk membuat medianya mungkin saya tidak membutuhkan waktu terlalu lama ya, Pak Ren. Hanya pada untuk pencapaian agar anak-anak itu memahami konsep pecahan tersebut dan dapat mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan pecahan itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1, 2, atau 3 kali pertemuan ya dalam untuk proses pembelajarannya begitu, Pak Ren. Oke, baik, Bu Ca. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Ya, kalau saya lihat jadwal pelajaran matematika itu di sekolah pada kelas 4 ini mungkin dilakukan hari Rabu, jadi pas hari Rabu mungkin saya akan menerapkan atau menggunakan media tersebut. Oh, hari Rabu ya. Iya. Lalu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Oke, saya akan terus konsisten, Pare, dengan saya Iya. terus akan mengupdate tentang informasi ataupun segala materi-materi yang berhubungan tentang media pembelajaran maupun proses pembelajaran, baik itu pada mata pelajaran matematika maupun mata pelajaran lain yang saya juga ampu di sini. Terus juga saya bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, kepala sekolah juga di forum komunitas belajar maupun juga guru-guru yang
dari luar sekolah begini, seperti macam Paren begini. Baiklah, Bu. Nah, saya doakan semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan, lancar ya. Iya, amin. Oke, nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Oh, iya ya, kita sudah banyak panjang cerita. Sudah Saya ngobrol. sangat lega sekali, Paren. Saya bisa menemukan solusi tentang kegelisahan tadi yang saya rasakan, juga saya bisa, macam sudah ada pandangan untuk saya lakukan ke depannya itu seperti apa. Woi, syukurlah kalau begitu Nah, Iya. apakah masih ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Untuk saat ini mungkin hanya itu, Paren, kegelisahan saya hanya itu. Mungkin untuk lain kali kalau saya ada kebingungan atau kegelisahan yang saya rasakan, saya minta izin Paren juga untuk melakukan perbincangan seperti ini lagi. Siap siap. Iya. Oke, baik Bu, kalau begitu tetap semangat Nah, Iya. dan jangan lupa untuk terus berbagi. Iya, terima kasih Paren karena sudah bersedia berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Dan semoga sakit gigi Paren juga sudah cepat sembuh ke dokter gigi, Pak. Iya, amin amin, ini gigi sakit sekali nih. Oke. Terima kasih, Paren. Sama-sama Ibu Uca. Oke, baik. Sekarang, kami akan melaksanakan sesi kucing yang kedua. Perkenalkan saya Laurentius Della Sale sebagai Kuci dan Saya Mas Ruha sebagai coach. oke, kami izin untuk memulainya. Oke. Halo Ibu Uca, selamat sore. Ya, halo Paren, selamat sore juga nih. Apa kabarnya nih Paren nih hari ini? Kabar saya hari ini cukup sehat Bu, hanya ini giginya sakit, Oh iya lumayan ya. sakit nih baru mungkin pengaruh angin kencang juga di sini, jadi bikin dingin tuh giginya sakit nih. Iya, linu-linu begitu Mhm, hanya saja ini Bu, saya tuh ada sedikit masalah Bu. Wih, masalah apa nih Paren? Ini Bu, Mhm. eee, saya ada masalah sedikit Bu, apakah Ibu sekarang, sibuk? Kalau Ibu tidak sibuk, bisa tidak kita berbincang-bincang sebentar Bu? Oke, tidak, saya tidak sibuk. Santai saja Paren, saya ada waktu untuk berbincang. Silakan coba, harapan dari Paren ini mau mengharapkan apa dari percakapan hari ini? Baik Bu, harapan saya itu, dari perbincangan kita hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah menceritakan nanti ke Ibu Uca, Mhm. saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depan, seperti itu Bu. Oke, semoga yang kita berbincangkan di sini juga nanti menemukan harapan yang apa Paren harapkan Ah, Nah, memangnya Paren ini ada masalah apa ya? jadi begini Bu, ada satu siswa di kelas saya ini, siswa ini tidak terlalu suka mengikuti kegiatan literasi. Oh, Bahkan jika disuruh membaca itu, si siswa mhm. ini sering menolak Bu untuk membaca. Nah, mmm, ini yang membuat saya merasa sedikit, pusing untuk menghadapinya Bu. Oke, berarti tadi di kelas Paren itu ada satu siswa ya yang tidak suka membaca ya? Jadi Iya Bu. dia literasinya masih itu kurang hobi begitu ya? Nah, dari itu tuh apakah kalian sudah mencari tahu penyebab dari masalahnya terhadap anak tersebut? Sudah Bu, saya sudah mencari tahunya. Nah, saya ini sudah memanggil anak tersebut, saya sudah coba ngobrol dengan dia, kemudian menanyakan ke dia, "Kenapa, kamu tidak suka mengikuti kegiatan literasi? Terus kalau misalnya Pak Guru suruh kamu baca tuh kenapa kamu suka tolak-tolak, tidak mau?" Begitu. Oh, oke. Lalu dari tadi yang Paren katakan tadi, dari pengamatan yang Paren yang sudah lakukan kepada anak tersebut, mengapa dia tidak terlalu suka ya mengikuti kegiatan literasi dan mereka anak tersebut itu menolak untuk ketika diminta membaca? Mengapa? Mmm.
Iya Bu, jadi begini, nah setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anaknya ini, ternyata memang anak ini tidak terlalu suka dan sering menolak untuk membaca, itu disebabkan karena bahan bacaan yang diberikan itu kurang Mhm. menarik. Jadi di sekolah saya itu, saya memberikan buku-buku bacaan itu yang saya langsung ambil dari perpustakaan begitu. Jadi mungkin itu anak bilang tidak terlalu menarik. Kemudian, Iya iya. teks dalam bacaan itu terlalu panjang, Ibu. Jadi Mhm. membuat anak itu menjadi tidak suka mengikuti kegiatan literasi bersama saya. Begitu saja sih, Bu, berdasarkan, pengamatan saya. Oke, berarti tadi yang Karen ceritakan tadi, menurut Karen nih, kira-kira kondisi ideal apa yang seperti apa yang Karen harapkan dari anak tersebut itu seperti apa? Kondisi ideal ya, Ibu, ya. Nah, Iya, kondisi ideal yang saya harapkan, pada murid saya ini, yang penting itu dia bisa menyukai dan mengikuti kegiatan literasi ini dengan baik, seperti oke murid-murid lainnya. oke, begitu ya. Mengharapkan anak-anak ini nih seperti teman-teman yang lain Mmm, ya. iya itu harapan saya. Lalu kalau begitu ada tidak yang bisa Karen lakukan kepada anak tersebut supaya anak tersebut dapat meningkatkan motivasinya dalam membaca begitu? Baik, Bu. Jadi, berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu kurang mempersiapkan, bahan bacaan dengan baik dan menarik. Sehingga anak itu tidak suka mengikuti kegiatan literasi yang, saya laksanakan. Jadi, Bu, hal yang Oke, akan saya lakukan itu adalah yang mhm. pertama, menyiapkan bahan bacaan-bacaan yang menarik dan Oh, sesuai dengan kebutuhan anak, seperti begitu. iya Jadi, benar. bahan bacaan kalau yang kemarin itu sambil dari perpustakaan, jadi kali ini bahan bacaan itu saya akan desain sendiri, saya akan desain Oh, dengan menarik. iya Saya kan kalau anak SD itu suka dengan gambar-gambar, saya akan memberikan, iya, gambar-gambar, kemudian, teks itu tidak terlalu panjang seperti iya, bacaan-bacaan sebelumnya. Nah, oke. sehingga dapat membuat siswa ini menjadi suka dan mempunyai keinginan untuk Mhm, membaca, seperti itu, Bu. oke. Iya, Paren. Nah, dari Paren tadi yang bilang bisa membuat metode atau itu media yang tentang bacaan tadi menggunakan gambar, apakah metode dan media ini tuh sudah pernah Paren lakukan di kelas? Kalau media yang saya lakukan di kelas itu, sudah pernah Ibu berkaitan dengan, membaca ini, berkaitan dengan literasi. Iya. Jadi saya pernah merancang sebuah media pembelajaran yang, menarik dan dapat Mhm. membantu anak untuk, membaca suku kata dan kata. Oh, Jadi mhm. Saya itu membuat, kartu suku kata dan kartu kata. Nah, Oh, iya. dengan kartu ini, saya meminta anak untuk bermain dalam kelompok atau bisa Iya bermain, bersama pasangannya dengan iya. merangkai suku kata. Mereka merangkai suku kata, kemudian, dari suku Mhm kata itu mereka rangkai menjadi sebuah kata, dan setelah mhm. itu mereka membacanya kembali. Nah, hasilnya itu Bu, seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti Oh. itu, Bu. Wih, luar biasa sekali yang Paren lakukan tadi itu. Menurut Paren nih, jika dikasih rating ya dari angka 1 sampai 10, menurut Paren seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk meningkatkan minat baca anak? Baik, Bu, jika saya kasih rating ini angka 1 sampai 10, saya kasih rating di angka 8 sih, Bu. Oh ya, angka 8 ya. Oke, itu sudah baik sekali Paren, angka 8 ini. Nah, Iya, selanjutnya nih, apa rencana yang akan Paren lakukan dan bagaimana langkah-langkah dari tindakan tadi itu apa? baik, Bu, rencana yang akan saya lakukan Mhm, itu adalah, iya, saya akan menyiapkan bahan mhm, bacaan yang menarik. Nah, iya bahan bacaan menarik ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. iya, Kemudian, benar benar. dalam kegiatan literasi nanti, saya akan mencoba selingi dengan, kegiatan ice breaking. Mhm, Kegiatan ice iya breaking benar. ini nanti saya harap, dapat membuat siswa agar tidak cepat bosan Ibu ketika Iya, melakukan mhm. kegiatan, seperti itu. Oke, berarti selain juga merancang tadi metode yang tadi juga, Paren juga selingi dengan ice breaking ya, supaya anak-anak yang kelas 3 ini nih juga tidak bosan begitu ya. Nah,
Menurut Paren, siapa saja nih yang dapat membantu Paren dalam menyusun dan melaksanakan rencana yang tersebut tadi? Baik, menurut saya itu yang dapat membantu saya untuk menyusun dan, merancang rencana saya itu yang pertama, kepala sekolah, karena Oh, memang iya. kepala sekolah saya ini adalah, rekan Fasda Literasi juga, tentunya Oh, dia heeh heeh. pengalaman jadi bisa berbagi mengenai cara-cara atau rencana-rencana apa. Kemudian, Iya, saya juga bisa, eee, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Kemudian, iya, bisa juga dengan rekan-rekan sejawat saya yang ada di luar sekolah, mungkin bisa dengan bocah juga atau dengan iya. teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, iya mantap sekali. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang Paren butuhkan itu untuk melakukan semuanya? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama sih, Bu, heeh, Mhm, karena untuk menyiapkan media itu tidak terlalu lama sih, iya, rencananya akan saya, terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin memang penerapannya cepat, tapi, prosesnya itu yang pencapaiannya itu yang iya, membutuhkan, cukup lama karena semuanya harus membutuhkan proses, seperti itu, Bu. oke, heeh, betul sekali Paren, benar. Lalu kalau untuk merancang seperti itu, kapan rencananya Paren mau melaksanakannya? Saya akan melaksanakan di Senin minggu depan, Bu. Oh ya, pada hari Senin ya, pada hari Senin minggu depan. Kemudian nih Paren, komitmen seperti apa yang Paren akan lakukan agar rencana yang tadi ini nih berjalan dengan lancar? Baik, komitmen yang pertama itu dari dalam diri saya sendiri, saya akan, tetap konsisten, Bu. Oh ya benar, Konsisten, kemudian saya akan terus mengupdate segala informasi yang berkaitan dengan literasi, iya, kemudian kan, saya akan belajar dari PMM. PMM itu juga kan ada iya, yang berkaitan literasi. Kemudian benar, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang mhm, terakhir agar ini semakin konsisten saya akan coba berbagi oh dengan benar. teman-teman yang ada di sekolah dan di luar sekolah, seperti itu. Oke, baik sekali Paren. Semoga rencana yang Paren akan jalankan itu berjalan dengan lancar dan baik. Oke, Amin, bagaimana Ibu, amin. amin. Bagaimana perasaan Paren nih setelah berbincang dengan saya sejenak nih? Uh, perasaan saya perasaan saya ini sebenarnya lega dan senang, Bu, Oh, karena, iya. apa, dari perbincangan saya bersama Ibu Ca ini, saya merasa saya telah menemukan solusi dari Betul. hasil perbincangan kita tadi. Oke, alhamdulillah syukur sekali ya Paren dapat menemukan solusi atas apa yang Paren gelisahkan atau kegundahan hatinya. Nah, apakah masih ada kegelisahan atau kegundahan yang Paren rasakan sekarang? Bisa sampaikan lagi atau bagaimana? Kegelisahan saya tidak ada lagi, Bu. Saya rasa sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada lagi yang ingin saya tanyakan atau masih banyak kegelisahan saya yang muncul, nanti saya akan coba berbagi dengan Ibu Ca. Oke, mantap Paren. Baik sudah, tetap semangat Paren, terus jangan lupa juga untuk terus berbagi dengan sesama melalui forum komunitas maupun dengan sekolah yang lain, maupun dari kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap semangat sekali. Baik Ibu Ca, terima kasih banyak ya karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Selamat Iya. sore, salam untuk, keluarga di rumah. Oke, selamat sore juga, semoga sakitnya itu sembuh, pergi ke dokter ya Amin, Paren ya, biar tidak siap siap. mengganggu aktivitas sehari-hari. Amin, Bu. Oke.